teman-teman dan Bapak Ibu guru. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema 8 dan judul yaitu Indahnya Bumi. Disusun oleh saya sendiri. Sebagai pendahuluan, di pendahuluan proyek saya itu memberitahu kepada masyarakat bahwa jika kita tidak membuang sampah pada tempatnya, yang terjadi akan seperti banjir, longsor, dan lain-lainnya. Di latar belakang proyek ini adalah harus peduli manusia terhadap lingkungan, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Manfaat dan tujuan proyek ini adalah manfaatnya bisa membuat lingkungan bersih dan tujuan membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Andrea Sapelius Purba. Tinggal di Kabupaten Ciamis, di Desa Paningkiran. Saya anak pertama dari ketiga bersaudara. Hobi saya yaitu olahraga sepak bola. Langkah-langkah. Masih ingat dong tentunya langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya melihat, mendengar, mencari fakta, merasakan ide, solusi, dan perwarupa. Apa yang Anda lihat? Yang saya lihat, bumi itu kotor, sangatlah kotor. Dan saya mendengar bahwa yang membuat bumi itu kotor adalah manusia. Mencari fakta. Faktanya, manusia kekurangan kesadaran terhadap kepedulian lingkungan. Yang saya rasakan sangatlah sedih karena manusia tidak peduli lagi dengan lingkungannya. Mencari ide. Ide saya untuk membuat tempat sampah dari daun. Tempat sampah ini ada dua manfaat. Bisa menjadi tempat sampah organik dan setelah layu bisa menjadi pupuk. Solusi. Tempat sampah ini akan saya buat di tempat-tempat yang tertentu, seperti di tempat-tempat yang banyak orang buang sampah sembarangan. Perwarupa. Tempat sampah ini terbuat dari daun mangga. Saya mendapatkan kesulitan saat membuat tempat sampah ini, yaitu saat mengambil daun mangga dari pohonnya, banyak binatang seperti semut, laba-laba, dan cacing. Deskripsi. Sasaran saya yaitu lingkungan masyarakat supaya mau membuang sampah di tempatnya dan tahu akibatnya. Jika tidak membuang sampah kepada tempatnya akan terjadi banjir, longsor, dan bau. Ini adalah dokumentasi saya saat mengerjakan Canva. Buat Canva. Apalagi kegiatan apa lagi yang Andre tampilkan? Mendesain Canva dan sasaran. Sasarannya Mas berapa tadi? Lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya silakan. Timeline. Di tanggal 10 bulan Mei 2024 saya masih bimbingan. Sampai tanggal 19 saya masih bimbingan dengan guru. Dan di tanggal 20 saya sudah siap untuk tujuan proyek. Dan di tanggal 25 saya sudah siap untuk tujuan proyek dan proyek. Dan di tanggal 27 sekarang presentasi. Hati nurani kita terhadap sampah yaitu tidak membuang sampah dan peduli terhadap lingkungan. Gejala alam yang sering terjadi di negara Indonesia dan di negara tetangga yaitu
gempa bumi, banjir, longsor, dan gunung meletus, maupun kebakaran hutan. Perubahan benda. Perubahan wujud benda adalah proses perubahan benda dari bentuk asalnya dan menjadi bentuk lain seperti botol plastik menjadi gelas. Hak dan kewajiban. Hak kita terhadap alam yaitu hak kita terhadap alam dapat menikmati keindahan alam, dan kewajiban tidak membuang sampah sembarangan. Teks non fiksi. Sampah masih menjadi masalah bagi negara kita yaitu Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk negara terkotor di dunia. Sungai di Indonesia bahkan menjadi sungai terkotor karena sampahnya. Salah satu sungai terkotor adalah di Ciliwung, Jakarta. Berikut ini ada pengumpulan data yang saya dapatkan di sampah terbanyak di dunia. Saya mendapatkan data ini dari kompas.com di tahun 2023, bulan 6, tanggal 26. Urutan pertama ada Tiongkok dengan total 395,8 ton. Di urutan kedua ada Amerika Serikat dengan total 265,22 ton. Di urutan ketiga ada 189,75 ton. Di urutan keempat ada Brazil dengan total 79,7 ton. Di urutan kelima ada negara kita yaitu Indonesia dengan total 65,2 ton. Di keenam ada Rusia dengan total 60 ton. Di urutan ketujuh ada Meksiko dengan total 53,2 ton. Di urutan ke-8 ada Jerman dengan total 50,36 ton. Di urutan ke-9 ada Jepang dengan total 42,72 ton. Di urutan ke-10 ada Prancis dengan total 36,75 ton. Contoh, jadi isuk-isukna terabi arek indit ka sakola, abi nempo kawalungan sabaha warga nu mimicen luntas sembarangan. Isuk-isukna warga nyadarkeun lingkunganna geus kabanjiran, walungan geus pinuh ku runtah, kaduhung mimicen sampah sembarangan. Engke aranjeunna teu deui mimicen luntas sembarangan. Ukituna aya urang ngajaga lingkungan kae lamun teu deui mimicen sampah sembarangan. Good morning everyone, my name is Andre. I'm from 6th grade. Today I want to tell you about Filipina. I found some public places in Filipina. So they are 1. Hotel Manila. Yes, Hotel Manila. People go to Hotel Manila to take a rest or sleep. Restoran Makati. People go to Restoran Makati to eating or drinking. Supermarket grocery. People go to supermarket grocery to buy much things. Beach Karamuan. People go to Beach Karamuan to enjoy the holiday. Mall Greenbelt. People go to Mall Greenbelt to shopping or playing. Hospital Makati. People go to Hospital Makati to check them health. Science High School. Students go to Science High School to study. Visitor come to Marco Polo Pool to swim. Tulay Grand Rescue. Muslim people go to Tulay Grand Rescue to sholat. Carmel Chapel Church. Christian people go to Carmel Church to pray. That's all about my presentation. Thank you for your attention and see you later. Wow.
luar biasa sekali ya, sangat terpukau. Kalau Pak Iwan yang terdengar kan? Sampai terdengar ke sini Dre, sampai terdengar dari ruang peserta ujian di sana. Tentunya menyemangati Andre dan luar biasa tentunya ya. Andre ada beberapa hal, kalau Pak Iwan sendiri silakan sambil duduk. Kalau Pak Iwan sendiri nanti tentunya akan memberikan tanggapan-tanggapannya juga ya. Dari Pak Iwan terlebih dahulu untuk tanggapan Andre. Yang pertama, Andre sudah menguasai diri Andre. Itu yang paling fokus, yang paling utama ya. Andre sudah enjoy, relax, walaupun peserta nomor pertama ya. Peserta nomor pertama itu kan tidak bisa melihat peserta sebelumnya, gitu ya, tidak bisa melihat peserta sebelumnya. Lalu yang kedua, memahami bahan presentasi. Ketika tadi slide-nya di sana belum muncul ya, langsung saja, ya, langsung saja. Atau misalkan apa ini, ya, bisa melihat. Baik, ada beberapa pertanyaan dari Pak Iwan, boleh ya? Boleh. Berapa lama sih Anda mengerjakan proyek ini? 2 minggu. 2 minggu? Selesai tidak? Selesai. Selesai? Mana yang selesainya? Ini. Itu apa sih? Nah, itu yang dipelaksanakan buat kami tentunya. Coba Dre, dijelaskan itu, ya. Coba dijelaskan sambil berdiri. Tadi sampai tantangannya Bapak Ibu, teman-teman semua, tantangan Andre itu ada semut rangkang, katanya sampai cacing juga, begitu ya. Itu Dan kotoran di pokoknya. ada dokumentasinya tidak? Enggak ada. Gak ada. Belum difoto. Belum dipoto. Udah dibantu ya. Itu mah fotoin dong. Ada lagi baca buat ngambil daun gitu ya. Ini perjuangan, ini tantangan, dan tentunya tidak akan lupa kalau Bapak rasa. Tidak akan lupa sampai SMP sampai SMA untuk asesmen sekolah ini. Ya? Yakin? Bapak yakin? Coba dijelaskan dulu, Dre. Kamu penasaran tentunya ini tuh buat apa sih? Ini dari daun apa sih? Jadi ini buat tempat sampah dari daun. Dan manfaatnya ada 2. Sekali lagi yaitu bisa jadi tempat sampah organik. Setelah lalu tempat sampah ini bisa menjadi pupuk. Wow, beri tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, belum kepikiran ternyata. Iya betul, berarti kan bisa khusus juga untuk sampah organik ya, Bre? Ya, Sampah organik seperti apa sih sampah organik? Misalnya salah satunya aja. seperti botol plastik. Organik. Kresek. Organik. Coba organik. Yang organik itu yang seperti apa ya? Kan yang misalnya sudah jadi pupuk sampahnya tadi kata Andre. Coba sampah apa saja biasanya yang udah hancur tuh? Oh, yang hancur. Biasanya itu kan daun itu sampah organik atau tidak? Organik. Oh itu jadi organik itu kan yang udah hancur tentunya yang bisa jadi pupuk lagi. Biasanya apa? Plastik mudah atau suka? Enggak sih. Iya enggak sih. Jadi apa sih kira-kira? Ya satu saja kira-kira. Makanan. Makanan. Ya nanti makanan nanti. Nah kan bisa ya Bapak Ibu tentunya salah satu solusi di Bapak Ibu untuk makanan yang nanti ketika tidak habis ya Bu, ketika tidak habis atau belum habis makanannya simpan di sini boleh diperbanyak tuh ya. Ini salah satu proyek solusinya yang tentunya nanti akan berdampak baik bagi masyarakat. Ya Bre, itu yang pertama. Dan di sini juga ditemani sama Ibu Lucy. Sudah masuk Ibu Lucy? Oke, Ibu Lucy, selamat pagi Ibu Lucy. Selamat pagi Bu Lucy. Oke, sudah ada Bu Lucy. Ada suaranya Pak ya, Bu Lucy? Oke, baik ya. Sambil menunggu Ibu Lucy sudah masuk. Tadi suaranya ada di ruang peserta. Tentunya di sini Pak Iwan ditemani sama Ibu Yuli, pembimbing Andre, itu ya. Selain dibantu Pak Iwan juga dibantu Ibu Yuli selama kurang lebih beberapa minggu belakang ya Bu Yuli. Boleh nggak Bu menceritakan nih pengalaman Ibu gitu kan, atau pengalaman Andre gitu, tanggapan terkait Andre untuk apa namanya proyek ini? Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Ada orang tuanya contoh. Gimana sih selama di sekolah Andre untuk bimbingannya?
Terima kasih Pak Irwan, Andre. Terima kasih, luar biasa. Andre sudah sudah mempresentasikan karyanya Andre dengan baik. Memang Andre ini anaknya kalau saya lihat selama bimbingan dengan saya anaknya rajin. Jadi suka ngajar Miss Yuli, ayo bimbingan begitu. Tapi memang tetapnya Miss Yuli suka ngajar ya Andre ya. Jadi memang ketika bimbingan juga Dre pulang sekolah ya bimbingan sama ibu, kalau nggak kerja kosong ya Bu. Jadi pertama memang konsepnya kan bumiku ya, sampah sih, Dre, sampah biasa, tapi memang menjadi sebuah masalah ya ketika beliau bilang ya, karena kalau tidak bisa dipungkiri sampai sekarang pun sampah itu menjadi sebuah permasalahan, persoalan yang luar biasa dan tidak habis-habisnya ya Pak Iwan ya. Tetapi luar biasa Andre masih dia mau mengambil permasalahan tentang sampah ya. Dan pertama ketika Andre bilang, Miss aku mau buat tempat sampah dari daun, gak kebayang dong saya daun gimana ini. Itu daunnya gimana Dre? Pokoknya nanti tempat sampahnya dibuatnya dari daun bambu. Oh oke deh, nanti coba Miss Yuli lihat hasil akhirnya ya. Dan ternyata memang hari ini Miss Yuli lihat, Andre ya. Karena ketika Miss Yuli minta Dre fotoin, mungkin Andre lupa, Miss Yulinya juga lupa untuk minta. Tetapi melihat karyanya Andre hari ini ya luar biasa keren. Ide kreatifnya muncul ya Pak Irwan. Karena kalau tidak semua orang mungkin tidak kebayang kalau namanya tempat sampah biasanya dari kardus, dari botol botol air mineral, plastik betul ya. Tapi Andre punya ide yang luar biasa dengan membuatnya dari daun, dan itu bisa menjadi pupuk juga ya Andre ya. Jadi tidak rugi lah untuk pembuatan karya dari Andre itu. Dan Andre boleh tanya nggak Miss Yuli? Oke, Andre kan sudah melakukan sasaran ya, katanya lingkungan sekitar. Adakah dampak biasanya? Ada. Coba boleh cerita sedikit. Suka banyak anak kecil yang sehabis jajan es krim dan membuang sampahnya ke got atau mana, dan itu menjadi dampak untuk membuang sampah sembarangan. Oke, tapi dengan adanya tempat sampah itu mereka terpacu nggak untuk buang sampah di situ? Oke, luar biasa ya, keren ya Andre. Terima kasih untuk hari ini ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi tentunya ya. Dre, kalau tadi Bu Yuli bertanya nih dampaknya di masyarakat, ada nggak keinginan lain nih selesai presentasi ini untuk, kan tadi kata Bu Yuli juga di luar pemikiran atau ekspektasi tadi kayak gimana sih tempat sampah, kayaknya baru ya Bu Yuli. Nah itu salah satu tujuannya untuk proyek. Jadi yang terbaru ya, ide Andre ini dari mana? Apa mau tidur tiba-tiba itu gimana coba jelaskan Andre? Nggak sih, dapat sendiri aja. Dapat sendiri tiba-tiba. Tiba pemikiran gara-gara melihat daun, jadi pikiran daun. Oke, keren itu ya Andre ya. Nah Andre inilah salah satunya ya, dengan melihat begitu ya Andre, dengan melihat, dengan mendengar, sampai bahkan merasakan ada banyak warga di masyarakat kenapa sih habis makanan itu dibuang kemana aja sisa-sisanya gitu ya. Kenapa? Salah satunya ya ini ya begitu ya Andre ya. Baik, apakah sudah terhubung dengan Bu Lucy? Oke, selamat pagi Bu Lucy. Selamat pagi Pak. Oke, baik Bu Lucy, silakan memberikan tanggapan atau memberikan beberapa pertanyaan mungkin jika Ibu Lucy merasa penasaran nih dengan penampilan Andre, silakan Bu, kami serahkan ke Bu Lucy. Oke, baik, terima kasih Pak Irwan. Halo Andre. Halo Bu. Ya, Andre hari ini luar biasa. Ya, mantap sekali. Karena biasanya Andre tiba-tiba hari ini Andre membuat sesuatu yang luar biasa. Membuat tempat sampah jadi Daun. belum pernah ada ya Pak Irwan ya. Nah, jadi Ibu sangat mengapresiasi sekali Andre berpesan sebetulnya itu merupakan tidak hanya tentang organik, tapi nanti juga membuat tentang sampah organik yang namanya sampah daun-daunnya nanti bisa jadi bisa Andre gunakan juga ya, luar biasa.
ya. Tanggapan saja dari wah sudah apresiasi loh teman-teman kan ya. Oke Dre, kebetulan untuk hari ini ada Ibu tentunya yang tidak bisa hadir. Nanti Andre akan ada susulan mungkin dari Dispera untuk melihat penampilan Andre ya, melihat penampilan Andre. Dan tentunya Andre bukan hanya bapak dan ibu ya yang memberikan penilaiannya tentang Andre, begitu penampilan, tapi teman-teman Andre juga sama melihat dan menyaksikan ya penampilan Andre untuk pertama di asesmen sekolah ini. Nah tentunya Andre sudah kedatangan orang tua ya, sudah kedatangan orang tua. Siapa mama ya? Mama juga akan tentunya diberikan waktu untuk memberi tanggapan kepada putra tercintanya. Begitu kami persilahkan Andre, silakan. Baik, terima kasih untuk Pak Iwan, Bu Ibuli, sama Bu Nita, sama Pak Ian yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberi tanggapan terhadap anak saya Andre. Ya, saya sebagai orang tua bangga Pak sama Andre. Saya nggak nyangka ternyata secepat itu guru-guru yang sudah membimbing anak saya sampai seperti ini. Saya sangat luar biasa, kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Ibu guru yang ada di Yosudarso. Biar juga dalam mengerjakan proyeknya kami selalu ada kerebutan lah. Mamanya bilang ini, anaknya bilang itu. Tapi sejauh ini saya bangga sama anak saya dan kepada Ibu Guru sama Bapak Guru Yosudarso saya mengucapkan banyak terima kasih atas didikannya untuk anak saya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Amin, terima kasih. Tanggapan yang positif katanya memberikan motivasi tentunya. Oke, dari Pak Iwan di akhir tentunya Andre dari 10 kategori atau 10 kriteria di sini sama Bapak disebutkan ya. Yang pertama pemahaman konsep, lalu penelitian dan sumber, begitu kan? Terus ada prosesnya sampai ke analisis dan hasil, presentasi, keterampilan berbicara, begitu kan? Ada interaksi audiens, ya, interaksi antara Andre bersama Bapak bersama Ibu, begitu. Lalu, nah yang terakhir, lalu sebelumnya ada kreativitas, ada kreatif kok. Di sini ada kreatif, kesesuaian dengan waktunya juga, dan yang terakhir tentunya refleksi. Ya, di closing statement, di penutup Andre, silakan Andre refleksikan langsung di sini untuk penampilannya dan langsung ditutup sama Andre. Silakan Andre, direfleksikan. Apa refleksinya? Yang didapat saja, didapat Andre. Yang saya dapat membuat tempat sampah ini bisa tahu bahwa tempat sampah ini bisa berguna menjadi tempat sampah organik dan bisa menjadi pupuk. Oke, baik. Ada lagi? Closing statementnya seperti apa? That's all about my presentation. Thank you for your